Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elektro? Spektrum. Elektro. Ya, kembali lagi bersama kami di Bahe. Bincang bareng. Hai. Kurang semangat ya, San. Mungkin boleh diulang. Kembali lagi bersama Kembali lagi. Dah. Balik lagi bareng kita di Bahe. Bincang bareng. Hai, Oke, nah kali ini kita kedatangan bintang tamu beda lagi ya, San ya. Ya, Kali ini ya. mau ngobrol Kali ini kita mau ngobrolin apa, San? Ulang ya, Cut. Kali ini kita kedatangan bintang tamu baru lagi nih, 2 orang baru lagi. Ya. Dan kalau nggak salah sih di ujung episode yang kemarin tuh kamu bilang kita bakal episode terakhir. Ya, Ternyata sekarang salah. bakal episode terakhir. Bukan, San. Nggak jadi terakhir. Oh, nggak jadi terakhir. Hari ini- Oh, hari ini jadinya terakhir maksudnya. Diakhiri sekarang. Oh. Gimana sih? Oke ya. Oke. Ikut aja dah. Nah, kali ini kita kedatangan 2 bintang tamu baru lagi nih, San. Dan kalau nggak salah di episode terakhir kemarin tuh di akhir episode kemarin tuh kamu bilang katanya hari ini tuh bakal jadi episode terakhir Bahe. Ternyata Tidak. enggak. Oke. Jadi habis ini tuh minggu depan. Minggu depan. Tuh ya, kayak gitu. Ini kenapa sih? Emang minggu depan ada podcast lagi? Minggu depan maksudnya. Oh, ya udah. Ulang. Inhale, exhale. Ah, jadi ribu gitu, misalnya lancar aja. Ada inhale, ada exhale, nanti aftertaste. Ya, boleh lanjut. Oke, kali ini kita kedatangan 2 bintang tamu lagi ya, San. Ya. Dan di akhir episode yang kemarin tuh kalau nggak salah Isan sempat bilang kalau misalkan hari ini adalah episode terakhir Bahe, dan ternyata enggak, teman-teman. Jadi- Masih ada bulan depan. Iya, jadi ditunggu aja episode terakhirnya, dan hari ini nggak jadi episode terakhir. Kali ini kita bahas tentang Seputar kewirausahaan. betul, kita bakal bahas tentang kewirausahaan. Dan boleh kali ya, San, kita Di- langsung iya. perkenalan aja kali Sebelah ya. saya udah ada Teteh cantik dan akan mencerang. Oke. Di kenalan dulu dari Teh Denisa kemarin. Ladies first soalnya. Ladies first ya. Ya. Gimana ya kenalinnya ya? Ya, halo semuanya. Aku Denisa. Di sini apa ya? Berarti kalau tentang kewirausahaan aku di sini sebagai kasubdit kewirausahaan kayak gitu. Di HME. Iya dong. Kirain di Pemuda Pancasila gitu. Wah, Aduh. lucu sekali langsung. Lanjut. Nah, jadi Teh Denisa ini kebetulan adalah Mantan kasubdit moderator. Oh iya. kasubdit KWU buat periode kepengurusan sekarang. Ya, dan mantan moderator tahun Wow, lalu mantap. di Bahe. Bincang bareng. Jadi tahun lalu tuh yang bawainnya tuh adalah Teh Denisa gitu. Alumni ya. Alumni Bahe. Alumni Bahe. Ya. Bahe. Ex Bahe. Ex-Bahe. Ya. Oke, lanjut next. Lanjut ke sebelahnya ada Akang. Siapa? Saya. Iya. Oh, saya nih. Iya. Kenalan. Iya, kenalan. Boleh kenalan nih. Boleh. Wih. Ya, nama saya Asaf Faizal Suryadi. Kalau misalkan anak kosan biasanya manggilnya Abah. Abah. Kenapa tuh Abah? Eh, Karena udah jompo atau gimana? Ya emang sering kena sih dirinya. Sakit gimana? Iya. Encok ya? Encok gimana? Sebenarnya karena pertamanya lebih ke saya yang paling tua sih kayaknya di angkatan Iya, iya. 2019 kayak gitu. Jadi dituakan di sana ya. Bukan dituakan sih, emang tua Emang beneran. tua gitu. beneran ya? Nggak ada yang dituakan. Iya. Ah, sama ya? Iya, sama. Tua dasar. Tua juga dasar. Iya bener. Yuk, lanjut. Oke, jadi kali ini ada Teh Denisa dan Akang Abah. Akang Abah. Dan ada Ya. Abah yang bakal jadi teman kita nih ngobrol tentang kewirausahaan. Mungkin langsung aja kali ya, San, kita ngobrol sama Teh Denisa dulu nih Oke. tentang KWU di HME. Oh, berarti saya boleh pulang bisa. Ya, Gitu, kayak gitu. jangan lupa. Boleh dimakan sambil dimakan nanti ya. Iya ya. Ini. Kirain tadi Alhamdulillah, ini bukan cuma buat pajangan ya. hiasan doang gitu. Bukan. Takutnya cuma hiasan doang, jauh gitu dari mic misalnya. Ya udah mangga. Ya, Oke. Oke. Oke, pertanyaan pertama apa nih, San, buat Denisa? Buat Denisa.
Deg-degan. ngobrol-ngobrol soal KWU nih. Kenapa tuh? Sebenarnya buat periode sekarang tuh proker KWU apa aja sih? Maksudnya sekarang KWU tuh lagi ngejalanin apa gitu? Kalau proker tuh sebenarnya kalau itu ada 2 deal, kayak webinar, satu lagi tuh cari cuan, e-store. Itu udah jadi kewajiban banget ya Kewajiban kayaknya. banget, parah, satu periode kita cari uang buat HME gitu. Nah di e-store ini tuh ada 4 nih deal. Apa aja tuh? Apa aja ya? Ada Zoom, sewa Zoomnya. Jadi boleh sekalian Itu promosi selalu kali ada ya. yang beli itu Zoom. Maksudnya ada yang nyewa. Nyewa dong. Jadi kalau teman-teman semua yang butuh sewa Zoom ya jangan jauh-jauh gitu dari HME juga ada gitu. Terus ada juga, nah sekarang tuh lagi merchandise sih dia. Oh iya, Sana, merchandise. Jaket, gelang. Ada jaket, gelang, ganci, Ganci, stiker. stiker. Oh bagus-bagus pokoknya. Kirain ganja tadi kan. Loh, itu gak jual, Oh, kebetulan. Kak. Merchandise. Jadi Kayak gelang-gelang HME gitu. iya gelang HME Electrical Engineering gitu, pokoknya bagus banget. Si paling engineering lah pokoknya ya. Si paling engineering banget. Masih Boleh, open PO ini tuh sampai Oh, masih open sampai PO. awal Maret. Jadi buat teman-teman yang belum beli tolong lah ya, Wajib wajib banget banget ini apalagi mah. anak elektro gitu ya, Ya masa nggak kali, punya nggak merchandise-nya. merchandise. Udah, jadi malu. Jadi malu. Abis ini langsung Langsung ini dong, langsung Ah, langsung isi boleh lah. G-form kali ya. Ah. Ada G-formnya nanti. Ada. Oke. Itu kebetulan selalu aku share ya di SW, SG, jadi tolong Iya, peka mohon maaf gitu lagi langsung di-mute semua lihat. sekarang. Waduh. Terus KWU tuh punya Shopee-nya juga loh. Oh iya? Oh iya, aku pernah dengar. Ada SF KWU, jadi bisa dilihat-lihat lah kita tuh jualan apa aja gitu di Shopee-nya. Scrolling terus satu lagi apa ya, kok saya lupa ya. Waduh. Apa nih? Satu lagi tuh beneran lupa lagi ya. Apa? Kayak mungkin sampai dikit-dikit aku Oh, iya, pengen iya. ini. Dan kalau SF tuh sebenarnya apa sih? Soalnya ada idenya sendiri kan, bisa lagi kan. bener. SF. SF itu Jadi wadah buat teman-teman mahasiswa kan ya kalau nggak betul, salah. jadi wadah jadi teman-teman DPTN yang pada punya usaha. Oh. Kayak Abah salah satunya kan punya usaha nih. Kita tuh punya forum gitu di HME ini tuh, yang punya usaha masuk ke forum itu, jadi kita bantu untuk marketingnya lah gitu. Oke. Terus ada grupnya juga sebenarnya di WA-nya itu, jadi kayak bisa saling sharing gitu loh, kayak kendalanya tuh apa loh di usaha dia, terus gimana cara solusinya, ngadepinnya kayak gimana, kayak gitu. Tapi sebenarnya bisa jadi database juga ya buat kalian. Maksudnya bener. kalau misalkan dari internal himpunan nih ada yang butuh sesuatu, terus ternyata mereka tuh bisa jadi vendor dari apa yang kita butuhin tuh lumayan juga ya. Nah betul, baru ingat nih. Apa tuh? Baru ingat tadi. Apa tuh? Apa tuh? Give ideas, ini kan untuk bentar lagi kan wisuda ya. Oh iya Bentar iya lagi tuh iya. wisuda, kalau bingung mau beli hadiahnya apa nih buat yang mau wisuda, langsung aja ke HME. Apalagi yang Ke punya KWU. ayahnya yang mau wisuda. Betul banget gak sih? Akang-akang tete-tete. Iya mau ngasih. Jadi pengen punya ayah. Wah. Ayam tuh yang Oh, ya itu lah. Ya, paling muka ayam goreng kalau. di Malawi. Ya. Lanjut gimana deh? Nah udah sih gitu, paling give ideas tuh yang buat wisuda tuh ada kayak snack bucket, ada yang boneka juga, jadi sesuai customer lah, kalian mau apa buat ayang-ayangnya, jadi langsung aja. Ayam yang siapin. Iya, KWU iya, yang siapin. betul. Boneka KWU apa? yang Boneka kalau kita di akun tuh boneka tiang listrik. Boneka dia. Oke baik Iya, udah. San. Nah itu sih ada 4 subproker dari si jari cuan itu tuh kode KWU. Oke. Terus kalau misalkan dari pribadi sendiri ini sebenarnya ada targetannya nggak sih? Targetan ada, jadi awal-awal tuh kita kan ada yang rapat kerja ya, kita tuh kayak bikin proposal prokernya gitu loh, jadi kayak kita nentuin sendiri mau berapa nih targetan kita dalam satu periode. Nah kebetulan kalau di periode aku sekarang tuh targetannya 500.000. Satu periode. Tapi kan 500.000. pasti over 500 gak sih, itu kan Iya. kayak yang standarnya Iya. segitu. Kenapa kayak kaget gitu? Iya, Mas? kenapa emang? Enggak, maksudnya Kamu menyepelekan bukan kirain lebih besar gitu. Soalnya kan aku ngelihat dari prokeran itu bikin PDH, bikin ini nih. Oh, kebetulan itu bukan KWU. Oh bukan. Bukan, Itu apa? ada sok tahu itu Oh fasil. Oh iya iya, fasil. sorry. Iya. Jadi udah beli Aku nggak tahu merchandise sih belum? yang kayak gitu. Yang Parah bukan banget pengurus aja tahu loh. Iya, iya. Aduh sorry. Parah. Tapi masih satu bagan gitu. Itu bagan ya, nggak? bagan. Bagan KP maksudnya. Oh, siap. Boleh. Terus kalau misalkan Sorry ya. kan kadang bisa aja nih nggak terpenuhi, atau misalnya
kita ngomongin up and down-nya lah. Mm-mm. Nah terus kalau misalkan dari KWO sendiri, strategi jualannya atau strategi cari cuannya tuh gimana sih? Nah, kebetulan kan namanya KWU gitu ya di himpunan, untungnya kita tuh nggak sendiri-sendiri gitu ya. Kita kan banyak nih anggotanya, kayak lebih ke sharing aja gitu ya. Kan aku udah bagi-bagi tuh anggota KWU tuh, ada yang PJ-nya. Misalkan dia megang merchandise, ada yang juga megang Zoom gitu. Nah, kalau mereka ngerasa ada kesulitan, ada up and down-nya kayak yang lagi sepi nih, kayak merchandise kok baru segini ya Ada yang beli gitu. gitu. Jadi kita sharing aja kayak gitu satu sama lain. Terus kita juga minta pendapat lah ya ke yang pendahulu KWU gitu, gimana sih ini tuh cara ngadepinnya kayak gitu. Para suhu-suhu lah ya. Betul, jadi kayak yang learning by doing lah ya, kita juga kayak gitu sih kalau di KWU. Kalau misalkan ini nih udah kejual nih, Hmm. udah dapat untung lebih dari 5.000, itu uangnya langsung masuk ke HMI semua atau ada buat KWU-nya sendiri, buat kas KWU-nya sendiri? Sebenarnya ada persentasenya, tapi yang jelas pasti di atas 70% itu buat HME gitu. Nah, ada juga persentasenya untuk yang SHU-nya, kayak untuk kebutuhan untuk jual beli nanti KWU-nya, ada juga yang buat persentase di KWU-nya sendiri kayak gitu. Jadi nggak sepenuhnya masuk himpunan berarti ya? Tapi banyaknya ya buat Banyaknya. himpunan gitu. Kita kan nyari duit buat siapa? Buat himpunan. Iya, kita bekerja untuk himpunan ya. Betul. Yep. Budak korporat ya. Ya, lanjut. Anak himpunan banget. Oke, sebelum kita lanjut dari Mas Abah ada komentar dulu gak nih? Saya diem baik. Daripada komentar, lebih pengen nanya sih kenapa Loh, nanya juga ya. Oh, moderator sekarang ada 3 berarti ya? Soalnya, kenapa harus dibaginya 70-30 gitu kan? Biasanya ada yang pakai angka yang agak lucu gitu, 75 kek, 25 Dari mana lucunya bentar? ya. Banyak yang tahu kalau misalkan itu ya 75-25 itu kenapa harus 70-30 gitu. Sebenarnya kan bagi 3 Abah ya, buat HME, SHU sama KWU. Nah itu 70, 20, 10. Oh berarti KWU-nya 10. Dan itu tuh setiap kayak subprokernya tuh beda-beda. Kalau untuk merchandise gitu, nanti untuk Zoom juga beda lagi kayak gitu. Oh iya, aku pernah lihat ya. Nah di SOP Persenannya ya, beda. mari kita lihat SOP teman-teman, ada sih itu. Itu sebenarnya ngatur juga kita sih, mau gimana di awalnya. Oh jadi 70-30 tuh karena emang jadi sebenarnya 70, 20 sama 10. Dari tadi gak bilang. Iya, maaf ya. Kan gak tahu. Oh iya, maaf. Kurang detail ya, maaf. Masanya kalau misalkan 70-30 terus sekarang 70-20-10 ya Beda ya. KWU-nya miskin sih. Kasihan gitu. Capek nyari duit, miskin. Kita kan sangat ini banget ke HME tuh kayak Ih, Loyal. loyal banget banget gitu. ya. Pokoknya semuanya buat HME gitu. Oke. Sama tenaga semua dilewatin gitu buat HME. ngajawab guys. Meledak. Aduh. Tapi aku kepo deh. Limitless gitu ya. Oke, boleh. Aku kepo deh. Sebenarnya yang sewa Zoom tuh ada. Ada. Oh ada ya. Ada ini buat AKTT yang pada lagi sidang-sidang tuh. Oh. Zoom-nya tuh nyewa ke HME. Oh iya, karena jadinya Dah. fasilitasin sendiri ya. Jadi Oh, I see. gitu deh. Emang masih online kalau misalkan buat sidang juga? Wah. Wisuda. Wisuda sih buat ini sidang, Bas. Sidang Udah kemarin masih online. masih online. Jadi lumayan lah ya buat aku gitu kan keuntungan KWU-nya. Berarti banyak juga ya. Lumayan banyak. Kayak tiap minggu tuh ada aja gitu. Oh iya. Apalagi nih nanya buat virus? Apa ya? Kamu ada pertanyaan yang mau ditanyain nggak sih? Ini sambil dimakan ya? Sambil dimakan aja. Kayaknya enak. Kasihan biar Apa? Biar apa? Para body swimming. Tapi Wah. ngomongin tadi ya perbandingan kayak gitu biasanya suka ada yang namanya kan sharing profit gitu kan kalau misalkan di kayak bisnis perusahaannya kayak gitu walaupun kayak startup gitu kan. Dan kalau misalkan nih pendapat aja kalau misalkan 70-20-10 tuh kasihan sama yang kerja sih sebenarnya. Maksudnya kalau misalkan ngelihat kita kerja kan pasti kita harus ngehargain tenaga yang itu lain juga kan. Nggak boleh kayak dia cuma dikasih 10% walaupun itu buat bisnis gitu kan, kita balik lagi buat bisnisnya, tapi kasihan kita harus juga ngehargain gitu tenaga-tenaganya. Kasihan. Bener sih. Iya sih. Ini capek-capek Nah, gitu iya, kan, bener, kita keringetan, udah ya jajain makanan gitu atau kayak gimana gitu kan. Harus ada feedbacknya juga gitu ya. Masanya itu buat penghargaan juga yang udah turun ke Capek-capek. lapangan gitu. betul. Bener Sepakat. sih. Kayak gitu.
Iya. Semua Makanya konsep. kayaknya sih enak nih makanan ya. Bahan dikit gitu. Iya bisa sih, ini buat yang kepengurusan Nah, Selanjutnya. sekarang Iya. kepengurusan Awas aja kalau misalkan KWU-nya miskin. Wah benar. dibenahi sama abah. Kayaknya saya mau datang nanti. Walaupun bukan siapa-siapa. Ada pertanyaan lagi nggak tadi? Mungkin dari KWU sudah ada garis besarnya gitu ya. Mungkin pengen nanya ke Pekan Mencerang ini. Tadi dulu, Oh, belum. sebelum kita ngobrol sama abah, mungkin boleh kali tadi bisa kita promosiin lagi deh dari barang KWU. Pokoknya nih untuk sewa Zoom aja dulu ya, sewa Zoom dari HME Siapa KWU tahu tuh. ada yang mau sleep call sama ayahnya pakai Bener Zoom banget, premium. yang unlimited gitu kan waktunya, pakai Zoom premium di KWU udah Mau murah. sambil ini nonton film bareng. Kalau misalkan kemarin-kemarin tuh ada yang namanya SWU, Apa tuh? Apa Study tuh? with Us. Nah, jadi bisa tuh dipakai kayaknya Zoom-nya buat study with us. Benar. Bisa. Lucu tuh. Atau nanti kalau lebaran gitu ya mau kumpul-kumpulnya lewat online di Zoom. Nah, itu. Buset. Soalnya banyak loh partisipannya tuh yang gak yang 100 aja deh, 100, 300, 500, mau 1000 orang pun Harganya ada. Oh, kak, Beda dong ya. sih. Oh. Bokap bodoh sih bu orangnya. Iya. Bisa. Nah, iya, jadi gitu murah lagi, terpercaya lagi. Udah Berapa trusted itu? banget. Berapa itu nyewa Zoom? Yang 100 partisipan itu 20.000 sehari ya. Cukup 20.000 murah sehari banget, ya, cuma murah banget. 10.000. apalagi nih merchandise buat anak-anak elektro, tolong banget dibeli gitu. Paling mahal berapa tuh? Paling mahal pokoknya yang paket lengkap tuh ada jaket, ada gelang, ganci, stiker itu cuma 185. 185 Bisa dapat 4. dicicil. Dan jaketnya tuh Oh, modelnya coach gitu ya, Coach Den. windbreaker. Oh dicicil pakai pay later. Enggak Enggak sih, ya. enggak ya, Lagi itu udah beda ada beda. pay- Sekarang bikin pilot. Ada pay later, Ada. ayo pay later sekarang. Kemarin habis upgrading tuh supaya kita masanya banyak. Ada pay later yang membantu. Iya betul. Tapi untuk merchandise enggak sih, itu enggak. Nah, kirain sama itu juga gitu kan, Enggak, sama enggak. merchant juga. Upgrading aja kebetulan. Padahal saya tadinya mau pay letter sekarang juga. Mau minta kontaknya terus minta buat pay letter. Cicilan 12 bulan. Enggak, 24. Oh, 2 tahun. 2 tahun ya. Iya, buat 2 tahun kan sampai lulus gitu. Amin. Oke. Oke. Oke, pokoknya buat merchandise wajib banget anak-anak Wajib harus beli ya. banget. Dan Nanti ada fotonya di sini ya. Di sini nih fotonya nih. Waduh, Aduh. repotin editor ya. Pokoknya nanti boleh dicek aja di IG-nya HME. Paket termahal tadi berapa, Den? 180. 185. 185 Kalau dapat jaketnya aja jaket, 160. ganci, stiker, gelang. Betul. Dan jaketnya modelnya coach gitu ya, Coach. trendy, enggak ya? Pelatih. Jadi bisa dipakai main Gitu juga. ya, ngomong. Apa gimana? Boleh coach pelatih. Wow, lucu Aduh, sekali. pelatih. Oke deh, nah itu buat tadi merchandise HME. Zoom-nya juga tuh, siapa tahu ada yang butuh ya kan. Betul. Terus gift gradu, siapa tahu nanti Bentar kakak lagi teteh wisuda nih. iya nih ada yang mau mesen ke HME itu boleh banget ya Dan ya lewat KWU. Kalian Kalau punya misalkan IG bunga-bunga gitu Ada nggak sih? IGSF-nya paling. ngomong ada ya? Ada. Ada juga. Ada. Ada apalagi kalau lagi kasmaran. Ya, Wah. kita kan takutnya Bunga ya. yang kasmaran yang kayak gimana gitu kan buat Janganlah. kasih gitu. Jangan kasmaran lah sama anak. Kenapa tuh? Jangan kasmaran sama anak HM lagi. Wah. Waduh. Aduh. Jadi haus nih. Aduh. Kenapa Mbak? Ada apa Mbak? Tanya saya. Tadi IG-nya KWU apa Den? Boleh? SF SF underscore ya, KW. tuh, SF underscore Aku mau nge-follow, kan? Cek aja Follow tuh. dong. Kau belum follow. Parah. Bagus sekali. Asep. Asep strawberry. SF Strawberry. Gitu. Nah, Oke, nah buat teman-teman yang belum follow Underscore. SF boleh di follow. Buat KWU. merch dan info-info lainnya juga boleh dicek aja di GSF. Udah nih Bapak. Udah. Di belakang aja Udah. Kayaknya bisa ya. Iya. Lanjut. Oke, nah kalau kata Isan tadi di sebelah Denisa udah ada Akang Mencra. Alias Akang Abah. Alias Abah. Kebetulan ya, jam main cerang banget Iya. kayaknya. Baru dicetak itu ya Pak? baru. Baru banget. Kok nggak ada yang Iya, komen bener. sebenarnya sih? Oh iya. Kenapa tuh? Kenapa Si tuh? Bondol, Neng Bondol. Ini San. baru juga, Bang. Tolong dong. Tolong Oh. di support temennya ini baru. Si dua rambut baru ya. Gitu doang. Si dua rambut. Kurang meriah ya dia. Bener Bingung. banget udah skip. Gimana nih Kang? Boleh nggak Kenapa sih nih? cerita-cerita? Kan kalau misalkan tadi Denisa kita
kita ngomongin soal KWU di dan HME. iya cari uangnya bukan buat personal tapi buat himpunan yang notabene adalah organisasi non profit gitu buat kita sebenarnya. Betul. Nah kalau misalkan Akang sendiri ini kan sebenarnya usahanya sifatnya personal nih dan keuntungannya beneran dinikmati sama sendiri. Boleh nggak sih kita kenalan dulu nih Sama usahanya apa? Mas Abah tuh apa sih? Kebetulan kalau misalkan ngomong usaha yang dipegang tuh sekarang ada 2 usaha tuh. Yang pertama kedai kopi Di mana tuh? di Dago Selatan. Oke. Nah yang kedua tuh pangkas rambut online. Oh. Kayak gitu. Oh, pangkas rambut itu online. Iya. Jadi mana lewat Zoom Lewat itu? Zoom. Tutorial. By order. Oh, by order. Iya. By order. By order gitu. Jadi saya tuh sebagai cowok panggilan gitu. Oh, di micet berarti itunya. Iya. Oh. Kalau misalkan Agak-agak cocok nih, gitu. setuju gitu. Oke. Iya kan by order gitu. Oke. Berarti 2 kedai kopi Iya. sama pangkas. Betul. Kedai kopi namanya apa? Kedai kopinya namanya adalah Sequel Coffee. Sequel Sequel. Coffee di Dago Selatan. Ada IG-nya nggak, Bang? Ada. Boleh dicek. Nanti kalau misalkan boleh dilihat Di sini ya, Sequel IG-nya. Coffee Ini Saya Sequel bilang Coffee. ya. Mau ikutan Di sini. IG-nya. kayak gitu. Yang pangkasnya namanya apa? Nah kalau misalkan yang pangkas itu namanya Fine Cut. Fine cut. Ya. Ini Fine namanya Cut-nya tahu nggak? Fine Cut tulisannya kayak gimana? Fine baik-baik Fine-nya- saja atau Finding. Nah, gitu. Oh. Jadi fine-nya tuh FIND ya, bukan FINE. Karena Oh. kalau misalkan ngomong fine cut itu pasti mikirnya kayak baik-baik aja potongannya gitu kan. Kayak lucu banget nih gitu. Potongan baik-baik aja. Agak mikir. Kalau gitu. berarti ini kalau dijadiin film para pencari tukar juga. Iya bener. Kayak gitu. Fine. Iya bener. Gak salah sih. Nanti pakai baju biru deh biar agak samaan dikit gitu. Pakai baju biru Iya, gitu. oke. Nah, jadi kalau misalkan buat si pangkas rambutnya itu online atau Online. by order gitu. Benar. Nah, kita order tuh biasanya via IG IG. sama WA. Ya, oke. Oke, jadi tadi buat kopi IG-nya Sequel. Sequel Coffee. Terus Iya. buat pangkas online Fine Cut. Itu Fine Fine cut. Gitu. Kebetulan, Itu udah berapa lama yang Sequel Mulainya Coffee? dari kapan sih, Kang? kebetulan deket. Dekat. Jadi Sekitar- kalau misalkan buat yang fine cut itu yang pertama sebenarnya yang Hmm. dibuat itu tuh mulai dari Oktober kemarin. Oktober berarti Ya, Oktober tanggal 10 udah 4 bulan 5 bulan. sekitar 5 bulan. Kalau yang sequel, Nah, kalau misalkan yang sequel itu kebetulan kan sebelumnya itu kedai kopi juga. Cuma kita rombak lagi lah gitu. Rombak lagi dari awal. Jadilah si sequel coffee. Nah, Oke. sequel coffee itu mulainya di pertengahan Januari. oh jadi baru banget berarti ya. Iya. Tahun baru kok, kafe baru berarti ya. Iya, tahun baru kafe Iya. baru gitu. Oke. Enggak sama yang barunya ya. Wah. Berarti masih ada yang lama. Oke. Kalau misalkan itu mah. Buat kalian yang mau ya. Skip ya. Oke. Kayak gitu kalau misalkan buat bisnis yang lagi megang sekarang. Tapi minat pertamanya tuh karena apa sih, Kang? Betul. BU ya Kak. Faktor utamanya. Kebetulan kalau misalkan kenapa sih harus bikin bisnis? Sebenarnya saya nggak mau bikin bisnis, tapi Dorongan ekonomi. iya dorongan ekonomi. Kebetulan kalau misalkan kuliah, saya juga awal-awal kuliah saya bayar sendiri gitu. Alhamdulillah. Mantap. Iya, Ya, kebetulan ya ada rezekinya dari situ. Tapi itu awalnya dari kerja gitu. Kerja Oh, jadi dulu. sebelum mulai usaha tuh kerja dulu, sempat Betul. kerja dulu. Jadi ini agak cerita dikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak Nggak apa-apa ya? Enggak apa, enggak apa. Jadi kalau misalkan awal tuh saya kerja di sekitar Juni ya Tahun Juni, lalu? Juni 2019. Oh, Saya udah kerja 2019. tuh. Itu Ya. udah Sebelum kuliah ya berarti. Belum, Sebelum kuliah. Belum. Gitu. Karena kan masuk 2019 angkatan 2019. Nah, saya tuh udah kerja di Juni 2019. Kebetulan saya jadi akuntan. Ya. Nah, di situ saya kepikirannya nggak mau dapat atau nggak kuliah ini, saya tetap kerja gitu. Jadi setelah ternyata ada pengumuman
Juli itu kalau nggak salah 2019. Nah di situ saya keterima ternyata di elektro pendidikan teknik elektro PI gitu 2019. SBM berarti itu. SBM terakhir ya. ya, karena saya angkatan 2017 17 masuk 2019 gitu kan. Iya. Udah mentok banget itu. Udah mentok ya. Iya. Nah itu pertama udah agak bingung tuh, kaget. Saya masih kerja tapi saya juga harus kuliah Terus gitu. kuliah. Ya. Akhirnya ya banyak yang terlewat lah kuliah juga gitu kan. Karena itu resikonya ya kuliah sambil kerja ya. Betul. Itu yang jadi resiko kalau misalkan kita kerja tapi kuliah juga gitu. Jalan, iya. Nah, di situ kerja sampai COVID ya kalau nggak salah waktu itu ada COVID. Sebelum waktu 19 itu belum COVID sebenarnya. Belum kan, belum COVID. 20 awal. Nah, pas di 20 awal saya masih kerja, tapi basicnya jadi online gitu. Nggak langsung ke kantor. Iya, WFH ya kalau Ya, waktu WFH lah kalau misalkan sekarang. Nah, sampai di 2020 udah nggak kerja. Berarti fokus kuliah. Iya. Fokus kuliah dan mungkin ngerintis ya sambil ngerintis usaha yang sekarang jalan. Nah, akhirnya kan langsung kepikiran kan, kita tuh nggak punya uang, kita harus kuliah dari mana dong uangnya. Nah, akhirnya kepikiran lah, ya udah kenapa nggak kita bikin bisnis aja gitu. Oh, itu berarti ya munculnya sekolah. Awalnya dari situ. Okay. Munculnya Finecut dulu. Oh, Finecut dulu ya. Iya, Oke. Finecut dulu. Finecut juga sebetulnya saya nggak punya basic buat Nggak punya basic nyukur. untuk nyukur. Saya nggak punya basic buat nyukur, ngewarnain rambut asal-asalan gitu kan. Modal pede berarti ya. Modal pede. Awalnya modal pede gitu. Tapi untuk kedepannya gitu kan, Learning by coba doing ya, sambil belajar gitu kan. Belajar sampai akhirnya kita bikin promosi dan segala macam hal yang sebenarnya itu buat ngasah skill ya. Karena promosi itu sebenarnya kita juga harus butuh pengakuan dari orang lain. Kayak gitu. Oke. Sepakat. Betul kan? Betul. Bikin akhirnya terbentuklah si Finecut gitu. Sampai yang sebenarnya basicnya masih belum dapat gitu. Terus kalau misalkan buat si Sequel Coffee, sebetulnya karena orang-orangnya yang benar-benar dari baristanya langsung, terus kontakan, nah itu yang namanya channel lah gitu kan. Kita butuh tuh yang namanya channel gitu. Channel buat bikin bisnis kan, terus kayak manajemen bisnisnya kayak gimana dan segala macam. Betul. Kita kumpulin teman-teman kita sendiri yang udah kita kenal, terbentuklah disatuin ya. Kayak gitu. Kalau misalkan di Finecut ini kalau di akhir-akhir ini udah apa per minggunya ada orderan nggak sih? Nah itu jadi kalau misalkan buat orderan sebenarnya ngebatasnya dari kitanya sendiri gitu. Sebagai operasional yang kalau misalkan yang saya tahu ya namanya itu Capstar. Jadi Capstar itu yang tukang cukurnya lah gitu. Ya Capstar ini tuh sebenarnya kuatnya berapa orang sih dalam satu hari gitu. Nah itu yang jadi batasannya. Kalau misalkan kita cuma bisa kuat 3 customer, nah itu satu hari cuma 3 customer gitu. Gak akan lebih, gak akan kurang. Mungkin warga-warga elektro ini pada mau cukur bisa. Berapa harganya Kang? Nah harganya? Kebetulan kalau misalkan ini kan karena online nih, Iya. jadi kita bikin caranya tuh kayak mirip ojek online. Dibayarnya per jarak Ya, gitu. per jarak. Jadi kalau misalkan jaraknya dari misalnya dari Dago Selatan yang tadi dari Dago Selatan terus ke Gerlong misalkan, banyak yang Gerlong masih nih Gerlong. misalkan, terus dapatnya sekitar 10 km. Nah, 10 km nanti kita ada hitungannya di belakang. Tapi kalau harga asli nyukurnya gimana? Harga nyukurnya? Kalau misalkan ngomong harga cukur, sebenarnya kita masih di bawah standar ya. Karena harga cukur tuh biar tahu juga ya buat semuanya. Kalau misalkan harga cukur itu paling standar itu di 20.000. Oh, harga cukur itu standar 20.000. Ya. Sebetulnya kalau misalkan lebih murah, iya. Karena kita menghargai skill buat cukurnya itu cuma 10.000. 10.000 cuman ditambah dengan ongkirnya itu ya. Ya, karena ongkirnya. Tapi praktis ya San, pokoknya mah ini mah tinggal order. Tinggal telepon. Berarti alat-alat tinggal bawa langsung misalkan ya. Duduk diam di rumah. Jadi kalau misalkan mau dicukur nih gitu kan, mager gitu mau kemana, capek gitu kan. Daripada kita ngeluangin waktu, kita yang datang buat itu.
Terobosan yang sangat Fun baik. fact-nya San, Pak Bambang tuh pernah dicukur. Oh, Pak Bambang juga pernah dicukur katanya. Betul. Set. Boleh ini diceritain kan gimana sih ceritanya? Mungkin unek-unek sama Pak Bambangnya bisa dibalas di sana gitu ya. Waduh. Waduh. Apa ya? Kebetulan kalau misalkan soal Pak Bambang, jadi waktu itu ada nih yang matkul technopreneurship sama Pak Bambang. Waktu itu ngobrolin tentang technopreneurship pastinya. Nah akhirnya kita bawa technopreneurship-nya itu karena digitalisasi dari pangkas rambut yang kita harus datang, tapi kita yang datang ke customer kayak gitu. Nah itu makanya Pak Bambang menarik nih katanya, ini bagus nih kalau misalkan dikembangin kata Pak Bambang. Bolehlah kalau misalkan ini Bapak order juga, karena kebetulan Bapak agak sibuk katanya kalau misalkan harus pergi keluar katanya. Kayak gitu. Makanya kalau misalkan waktu itu Pak Bambang langsung ngasih alamat ke kita, ke Finecut, kasih alamat, terus kita langsung kasih tahu ini jaraknya segini Pak, sekitar 14 km. Terus nanti harga aslinya segini, terus nanti kita kasih teks dari jarak yang lebih dari standar. Baru nanti di dealnya kapan gitu, waktunya kapan sih ya kita bisa, terus Pak Bambang ini bisa kayak gitu. Akhirnya jadi lah dicukur. Jadilah Pak Bambang. Dibetakin. Model apa tuh? Nah kalau misalkan ngomong model, Undercut. Cepak Rasul. Cepak Rasul lah tuh. Jadi kalau misalkan kemarin itu dibikinnya tublok. 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 Pak Bambang kan bagus nih rambutnya gitu Dia kan. jatuh ya. Ya jatuh banget gitu. Kamu kan, merhatiin enak tuh. lagi aja lagi. Serius. Jadi enak gitu kalau misalkan kita buat rambutnya tuh ditublok gitu. Jadi ke bapaknya juga kan Aku jadi kebayangin Pak Bambang French crop tau nggak? waduh dikasih French crop tuh. Jadi pas dikasih potongan tublok, saya sambil kasih tahu nih, karena kalau misalkan buat Finecut sendiri kita tuh pengen edukasinya juga gitu. Edukasi buat potongan rambut itu seperti apa sih gitu, treatmentnya kayak gimana. Jadi nggak cuma potong terus kita pulang gitu. Jadi dia tuh udah tahu gitu, oh nanti kita potongnya di minggu depan mungkin, atau di 1 bulan ke depan, kayak gitu. Terus dikasih tahu Pak sebenarnya ini potongan rambutnya tublok Pak. Nah, oh bagus katanya. Kaget kan, waduh bagus gitu kan. Karena secara nggak langsung ini untuk pertama kalinya kita potong dosen. Ya. Dan dosennya benar-benar kayak puas banget gitu. Nilai A pokoknya di tangan ya. Nilai A di tangan, beneran nilai A mas saya. Wow. Alhamdulillah. Pangkas rambut membawa keberkahan. Alhamdulillah. Makanya waduh sampai Bapak juga bilang katanya kalau misalkan memang mau dibuat lebih bagus lagi mungkin Bapak juga mau bantu. Mantap. Mantap banget sih Bapak, suportif sekali. Karena Pak Bambang itu paling the best lah. Iya, Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Semoga Bapak Mantap. ini juga. Kalau tadi ngomongin soal Finecut, sekarang ke sequelnya itu kalau di kafenya sendiri kan rata-rata kafe itu banyaknya ada yang minum kopi sama makanan ringan atau sama makanan berat. Kalau di sequel Ada sendiri juga yang gimana? magic doang. Ada juga. Betul. Gitu. Nah kalau misalkan konsep sequel tuh sebenarnya kita nggak ngasih sesuatu yang lebih kok, tapi kita tuh ngejual suasana di sana. Oh. Kayak gitu. Karena kalau misalkan kita ngejual lebih sebenarnya coffee yang lain pun, coffee shop yang lain Iya, udah banyak. Kalau misalkan rasa ya banyak juga yang bakal lebih gitu, lebih Iya, bagus, lebih enak gitu kan. Apalagi kalau misalkan kalian tahu tentang dulu tuh ada pendekar kopi, ya itu juga kan agak susah nih. Kan? Kalau misalkan ngomongin rasa ya. Rasa kan soalnya selera gitu ya. Ya makanya di sana tuh kita lebih ke jual suasana gitu. Kalau misalkan kalian nyaman di sini, terus kalian pengen lagi balik ke sini gitu kan. Dan itu yang kita cari sebenarnya. Oke, nanti main lah ya. Dago. Nanti Dago Selatan kita gitu ya. alamatnya lah di Dago Selatan. Oke, alamatnya ada di sini ya. Alamatnya ada di sini. Alamatnya ada di sini ya. Gitu. Untuk editor tolong alamatnya di sini. Kayak gitu. Karena kalau misalkan buat kopinya sendiri menurut saya basic ya. Basic sih. Basic. Jadi kopi kalau misalkan kalian yang suka kopi juga pasti tahu lah gitu kan. Kopi itu bakal ada apa aja gitu.
Nah kita juga di sana lebih ke ngejualnya kenyamanan di sana gitu. Iya. Makanya di sana tuh kita punya wifi. Wifi-nya ya cukup kencang. Cukup kencang. Ya, Ya. karena kan pasti nyarinya ke sana lagi Iya, juga. gitu iya. kan. Soalnya Terus- mereknya lumayan bagus ya. Enggak kayak Gitu. ada Iya. enggak coba ini rumah pokoknya. Iya ya. Wah. Aduh. Itulah pokoknya. Jadi emang bis kota gitu kan enak Nah. tuh pakai bis Oh, kota. bis kota. Kan? Iya, Oh, bis bener-bener. kota. Terus Kencang. kalau misalkan buat nyamannya kita juga di sana pakai lesehan. Kenapa? Biar kita bisa tiduran. Iya sih sebenarnya ya. Apalagi sama ayah Eh, gitu. Ya kalau misalkan ada yang butuh kayak bantal mungkin kita bisa sediain. Oh, Oh, paket gitu. lengkap gitu ya. Iya. Jadi gak cuma di merchandise doang, nggak bisa merchandise HM doang, ada paket lengkap. Oh, Di Sequel Coffee pun ada Iya. paket lengkap. Betul. Banget ya. Biasanya kita juga kan pengennya nyaman di Gitu sana. ya. Makanya kalau misalkan apa yang kalian butuh, kita coba buat sediain. Kenyamanan customer nomor 1. Nah, gitu ya. Betul. Karena kalau misalkan itu kita butuh yang namanya customer yang loyal. Kalau misalkan buat bikin coffee gitu. Kayak gitu. Mantap sekali dari kedua narasumber ini ya, kawan-kawan. Kalau aku mau nanya nih Kang, kalau misalkan yang fine cuts tuh yang motong Akang sendiri. Kebetulan saya sendiri Oh, yang potong. tapi ada maksudnya ada orang lain yang ikutan. Kebetulan saya punya back office. Heeh. Untuk back office-nya sendiri ada 3 orang. Oh, oke. Ya, ada 3 orang yang ada di back office. Dan itu yang kalau misalkan buat si bisnisnya sendiri mereka yang ngejalanin di belakang. Kebetulan saya juga kan ada ikut andil di sana, tapi saya juga tetap harus ke lapangan gitu. Karena ya ini Kan si cowok panggilannya. iya, coba bang gila. CBO. Ya, emang open BO saya gitu. Tinggal Iya, main booking kan. Iya. angkat gitu. Bof. Iya. Gimana fankat? Karena kalau misalkan ini yang saya tahu ya, Hmm. kalau misalkan kalian mau buka bisnis, kalian itu nggak cuma tahu di belakangnya doang, tapi kalian juga harus tahu di Terjunnya gimana? ya, di lapangannya kayak gimana. Kan buat kalian yang mau mulai berbisnis ya, di sini ada Kang. Boleh kalau misalkan mau konsultasi, Nah, ngobrol, itu. Nanti kedai aja. WA-nya di sini ya, WA-nya di sini. Boleh di sini. Di sini nanti tolong editor Semua aja. diedit. Soalnya di sini numpuk. Ketutupannya kita sama Waduh, saking banyaknya. dari awal. Ini editor nggak bener kalau misalkan sama kayak gitu. Awas aja. Oke, kalau misalkan buat si fine cut-nya sendiri emang back office-nya kayak gitu. Tapi kalau misalkan buat di Sequel Coffee, back office cuma ada 2. Sama Kang. Itu tuh bisa dibilang jadi 3 sama saya. Kayak gitu. Kenapa? Karena back office-nya juga sama sebagai operasional. Tapi kenapa kita nggak nge-hire banyak orang di sana? Karena bisa dibilang profitnya terlalu kecil kalau misalkan ini dipotong banyak. Sedangkan kalau misalkan buat fine cut, karena kita modalnya cukup kecil tapi keuntungannya cukup gede. Lumayan ada lah. Ada. Nah itu jadi nggak jadi permasalahan gitu kalau misalkan kita ambil agak banyak juga gitu. Kayak gitu. Boleh di-spill nggak sih Kang kisaran harga di apa tuh namanya sewa? Nah kalau misalkan di Sequel tuh harganya untuk yang non coffee itu di 15 sampai 17. Tuh kan, datang sih kata. Terjangkau, saudara-saudara. Jadi kalau misalkan kalian yang nggak terlalu suka kopi tapi pengen nyari suasana di sana boleh juga. Tuh, enak. Gimana banget. Den? Kesana nggak? Masa nggak kesana? Kaget loh Bisa saya ya dengarnya. ngajaknya langsung ya. Iya. Bisa lah gitu. Bisa. Kalau misalkan yang Bisa mau lah bawa ayamnya ke sana boleh. Iya. View-nya bagus ya. View-nya enak. Bawa ayam, Mbak. Suasananya enak gitu. Coba kalau misalkan saran dari saya jangan terlalu pagi datang ke sana karena nanti bakal ada yang sesapu. Ya. Kayak gitu. Oh iya. Emang buka Betul. jam berapa? Kalau misalkan di sana kita buka dari jam 3 sampai jam 10. Malam. Jam 10. Kayak gitu. 3 pagi. 3 Jam sore. Oh, Sore agak sour dong. ya kebetulan. Oh, udah di jam
jam 3 subuh ke sana, saya sahur di sana. Sahur on the road gitu ya Iya. judulnya temanya nanti. Bahaya gitu kan, nanti malah jadi sahur kopi gitu kan, bahaya. Tapi sejauh menjalankan dua bisnis ini pasti ada up and down-nya ya kan. Itu Betul gimana nih biasanya? Kalau misalkan pas lagi down atau lagi sepi. Ya kalau misalkan itu kita juga harus tahu gitu yang namanya marketing sebenarnya. Nah kalau misalkan kita di orang bisnis mungkin lebih tahu lagi ya. Cuma ini yang saya tahu, kalau misalkan bisnis tuh kita nggak boleh cuma tahu dalam satu sektornya aja. Atau kalau misalkan yang biasa disebut tuh sektorial. Kalau misalkan ngomongin sektorial tuh kayak misal nih anak desain, kita bikin usaha bisnis sepatu. Iya. Nah, kita ngedesain sepatu yang benar-benar kayak wah bagus banget gitu. Tapi selling sama marketingnya nggak jalan. Oke. Nah itu tuh nggak boleh gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan buat bikin bisnis tuh kita harus tahu dari segala aspeknya gitu. Faktor-faktor X tuh kita juga harus tahu gitu. Di lapangan juga kita harus tahu. Karena kalau misalkan kita nggak tahu kayak gitu, itu nggak akan berkembang bisnis tuh kayak gitu. Makanya kalau misalkan buat bikin bisnis yang namanya naik turun gitu Pasti ada. gitu. Kenapa? Karena di situ tuh ada masalah dari marketingnya biasanya. Makanya kalau misalkan ngomongin itu sebenarnya fine cut yang sangat sering naik turunnya. Karena kalau misalkan untuk pangkas rambut online tuh yang saya rasakan gitu, itu marketingnya cukup susah. Ya, karena kalau misalkan kita ambil mungkin bukan mungkin, jadi ngambil harga yang lebih murah, kalian percaya nggak sih sama tukang pangkas rambut itu? Iya. Iya sih kan. Ya, itu. Ini beneran. Ya, ini beneran nih harganya segini gitu kan. Kita Nanti juga gimana nih kaget. hasilnya gitu ya. Iya. Pasti kaget dong kalau misalkan wah ini malah jadi transisi sendiri gitu kan. Kayak ini serius murah nih segini harganya. Kan agak kaget juga gitu. Tapi kalau misalkan kita ambil kasih mahal, wah Ya, ini maunya nggak apa bikin. Ini niat dikasih nggak sih mahal gitu? nggak mau, dikasih murah kalau nggak percaya Nah, gimana itu. sih? Makanya kalau misalkan buat itu tuh sebenarnya marketing analisis sangat diperlukan di situ. Marketing analisis, terus kita juga harus tahu yang namanya ngobrol marketing tuh kayak gimana sih gitu. Cara-caranya, karena marketing itu banyak caranya. Banyak caranya. Banyak jalan menuju Roma. Roma Irama. Nyambung banget ya kayaknya. Roma Irama. Kayak gitu. Isan juga dulu punya bisnis apa? Kopi ya dia. Kopi. Asik. Kopi apa tuh? Ada lah kayak Kopi. kopi laga. Masih Cuman ada. sekarang udah pindah haluan bukan ke kopi sih. Apa tuh? Lebih ke minuman non kopi. Gitu paling. Pindah sekte ya? Udah sekte ya. Kayak Saya kopi udah umum banget gitu. Harus ada terobosan baru kayak tadi yang dijualan itu harus yang selain kopi itu. Iya. Karena untuk kopi doang mah basic lah itu mah. Semua orang juga sekarang udah bisa bikin kopi mah. Betul. Tapi kopi saset. Wah, gampang ya. Di kosan banyak gitu. Banyak. Biasanya Udah, sampai beli rentengan. Udah rentengan. Bikin bisnis dong. Oh, ada bisa juga ada bisnis di rumahnya. Ada. Oh. Sebenarnya punya orang tua aku sih itu mah. Iya, soalnya aku sering gitu ke rumahnya kan. Iya. Oh gitu San. Asik. Oh, pendekatnya deh. Oke, lanjut. Boleh diceritain. Kalau orang tua aku tuh punya bisnis nasi bakar namanya itu. Nasi neraka gitu ya. Nasi neraka. Panas. Ternyata. Harusnya gitu deh Oh, iya, untuk bener. menarik nasi neraka gitu. Buat marketing. Iya. Bikin iklannya gitu kali ya. Oh iya benar. Pakai muka Kamu bisa kamu nggak gitu. sih jadi Wah, gitu. Pakai muka kamu gitu. kamu aja kali. Jadi lanjut. Ya gitu deh, jadi di rumah tuh bikin kayak usaha nasi bakar gitu. Itu ada di GoFood, ada di GrabFood, sama ada di Shopee Oh, di rumah. Food. Di rumah. Asik banget. Jadi aku kalau di rumah juga bantuin gitu, masak-masaknya operasionalnya gitu. Jadi tuh ada tangan-tangan aku juga. Wow. Chef Apa banget. namanya dan tadi? Siapa tahu orang Nasi bakar Cimahi dan ya kan? pepes. Ya, Nasi langsung bakar di dan search pepes. aja di GoFood. Oke, boleh. Apa dan Nisa? Kayaknya Ini mulai bapak agak aku. lapar ya. Iya. Lapar Udah Bisa ya. bawa kali ya, ini sini Lapar sekalian pada bawa dia nasi Harusnya kalah. gitu sih. Iya, Kalau iya, saya bener. kan masa Oh iya juga. bawa mesin datang ke sini Iya, kan iya, lucu bener, gitu. bener, Kalau bener. misalkan nasi bisa. Fine kata bisa ngecat rambut kan? Bisa banget itu juga. Jadi Betul. treatmentnya tuh sebenarnya apa aja nih selain? Jadi kalau misalkan ini
biar kalian tahu juga gitu kan, kalau misalkan untuk Firecut sendiri kita tuh nyediain jasa cukur, potong rambut buat wanita juga. Terus buat wanita juga. Betul. Terus warnain rambut sampai mungkin kalau misalkan kita tuh kelebihannya bakal ngasih edukasi juga. Misalkan rambutnya kayak gini, itu harus kayak gimana potongannya, kayak gitu. Terus kalau misalkan buat rambut kayak gini gitu kan, harus kayak gimana sih potongannya gitu. Kayak gitu. Karena itu tuh kelebihan kita juga gitu, ngasih edukasi gitu. Ya, misalkan kita rambutnya patah-patah banget gitu kan, atau enggak rontok gitu. Treatmentnya kayak gimana sih? Wah, patah-patah tuh goyang dompet kalian. Oh iya, Kami gitu kan. Tiba-tiba ada aja gender masuk deh anjir. Kayak gitu. Makanya kalau misalkan buat si Firecut sendiri kelebihannya banyak banget. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa masih kemurahan, ya tinggal kasih tahu aja. Kalau misalkan kemahalan karena jaraknya jauh, itu bisa dikasih tahu juga gitu. Cuma kebetulan kalau misalkan tadinya kita mau ngerambah ke aplikasi, Cara up gitu ya. Ya, tapi kalau misalkan buat aplikasi mungkin untuk 3 sampai 5 tahun ke depan. Itu sama anak Elkom nanti ya digabungin. Dia kan anak Elkom Oh iya, Elkom juga ya, iya. Elkom juga. Makanya pengaplikasiannya ya. Karena kalau misalkan itu kita juga butuh sih yang namanya jaringan gitu. Waduh. Aduh, Elkom nih bos. Takutnya saya maaf ya Bu, kalau misalkan saya nanya jelek gitu aja. Kayak gitu. Gimana, ada pertanyaan lainnya dari Isan? Cukup sih dari kamu, yes. Aku tuh kadang tuh suka BU juga ya Kang ya. Cuman tuh bingung mau mulai bisnis tapi nggak tahu mau bisnis apa, terus kayak masih ada rasa takut ntar kalau rugi gimana ya. Bisa dia sebenarnya kalau cewek nggak bikin bisnis gampang dia. Apa tuh Bisnis kalau apa ya tahu? San? Lanjut next. Bisnis apa sih? Bisnisnya bagus ya Apa, biasanya. San? Kalau misalkan ngomongin bisnis, pengen nyoba nih, pengen bikin bisnis, coba aja apapun itu ya. Karena apa? Kalau misalkan kita tahu langsung ke lapangan itu bagus. Gimana nih? Maksudnya tahu ke lapangan tuh? Langsung di lapangan praktek. Okay. Kenapa? Kalau misalkan kita tahu prakteknya kayak gimana, kita kalau misalkan punya teori itu bisa langsung diaplikasikan. Kebetulan kalau misalkan kayak kalian pengen bikin bisnis sepatu, kalian coba cari channel yang tahu tentang sepatu, teman kalian yang tahu harga-harga sepatu, kualitas bahannya kayak gimana, kayak gitu. Nggak usah takut yang namanya rugi, karena bisnis tuh akan selalu rugi, nggak rugi gitu. Tapi kalau misalkan kalian masih takut atau ragu, kalian coba buat konsultasi sama teman-teman, sharing gitu, ngobrol. Karena yang dibutuhin kita tetap kayak banyak ngobrol sama orang gitu. Channel yang di luar tuh benar-benar harus digali terus. Ya, siapapun bisa jadi guru ya. Nah gitu. Tuh melusan bijak kan? Isan aja Terus bisa ya jadi episode guru. kali ini tuh dia tuh kayaknya makan terus. Lapar ya kebetulan ya. Pagi. Agak habis ya nih makan sendiri. Dari SD ya belum makan Belum kayaknya. SD. Kayaknya gitu deh. DTK. Kita setekan. Itu TK tahu sih. Fun fact sekali loh. Tahu kan dulu dia rasis tuh sama aku. Nggak usah Di belakang aja kayaknya yang gitu. Masih sudah di TK belum. Bahaya ini kalau misalkan panjang. Nah, tidak terasa ya sudah 3 jam kita ngobrol. Ini mau banget ya. disudahi. Wah, Mau disudahi nih? saja. Bebas. Aku mau nanya lagi. Oh, sebenarnya. gimana? Ada alternatif lain gak sih buat teman-teman mahasiswa? Kalau misalkan kan kayaknya kalau bikin bisnis sendiri tuh jauh lebih beresiko ya dibandingin ikut kerja ke orang lain atau misalkan kita jadi part-timer gitu. Nah, dari aku sendiri gitu, ada apa ya? Notes yang pengen dikasih buat teman-teman mahasiswa gak sih? Kalau misalkan buat mahasiswa ya, sebenarnya kalian banyak belajar aja gitu. Banyak belajar tuh, jangan takut yang namanya rugi, jangan takut yang namanya salah, jangan takut yang namanya Soalnya salah tuh pemain bola kan. Emang ya ada? Mahmud Salah ya. Oh iya, Wah. bukan Muhammad lagi.
Mahmud MD. Jadi kalau misalkan kita pengen lagi kuliah nih, tapi kita pengen lebih gitu, pengen punya uang jajan lah kasarnya. Kalian coba bikin yang lebih mudah aja gitu. Apa yang kalian bisa, kalian coba gitu. Misal nih kalian pengen bikin bala-bala karena cuma bisanya bikin bala-bala, jual aja nggak apa-apa. Karena itu starting yang paling gampang, yang paling mudah, yang paling nggak banyak resikonya. Dan Kalau kalian nggak juga habis bisa dimakan sendiri. kalian juga bakal kenyang gitu. Balasan. Nggak akan kelaparan sampai harus tumpah-tumpah gitu. Tumpah-tumpah. Terus misalkan kalian punya wifi yang kencang misalkan, kalian coba buat cari apa sih yang benar-benar bisa kita gunain, kita manfaatin tuh dari wifi gitu. Misalkan main game terus kita jual akunnya yang kayak gitu, itu bisa jadi bisnis loh gitu. Itu mahal aja, aku pernah lihat kayak ada orang jual akun ML, jual akun COC yang zaman dulu. Dan itu bisa jadi bisa bisnis. gitu, aku tuh mikirnya. Kalau misalkan kalian tahu yang namanya joki ya, joki skripsi, Aduh, Iya. agak jangan Nggak, ditiru ya. nggak ada. jangan ditiru yang itu. Kalau misalkan itu bisa lah ya, oke. Bisa kan? Bisa gila ya. Ya kayak gitu. Jadi jangan takut buat nyoba, jangan takut buat ngeluarin kemampuan kalian. Mulai aja dulu. Makanya Tokopedia juga bikin kayak gitu. Skip. Merek ya. Mulai dulu, Skip, iya. skip. Skip aja ya itu. Kalau dari Dipotong ya. Kata rasanya. kalau dari Denisa ada ini nggak ada notes yang pengen dikasih ke teman-teman? Aku sih setuju banget sama Abah tadi ya. Pokoknya mulai aja dulu gitu semuanya. Kalau kita nggak mulai, kita nggak akan tahu kita berkembang sejauh apa gitu. Meledak. Udah makan ya Pak? Kenyang udah. Nah kayak gitu kan. Coba kalau misalkan kamu bikin sendiri, bisa dijual, bisa makan sendiri. Iya. Bener nggak? Betul. Besok Itu bikin bisnis sendiri yang paling ya, San. kecil. Besok bikin sendiri. Nanti konsum bulan depan bikin sendiri ya San. Handmade by Isan. Bisa Bisa kan konsumsi buat dong. nanti dimasukin, saya punya ini di HME gitu kan, dijualin atas nama HME atau misalkan sendiri ya bebas itu mah, kan bisa. Betul ya, ini dimakan ya. Bisnis gampang banget kan? Makan lagi. Gampang banget bisnis. Iya, paling di stres aja sih. Sampai jatuh-jatuh loh San. Pasti Makanya bang. kita Parah banget. Sampai tumpe-tumpe. Kayak gitu. Oke deh, nggak kerasa ya San, kita ngobrol udah 3 jam setengah 3 jam. Oh, 3 3 jam jam. apa 7 jam? Kayak endgame ya, 3 jam lama banget ya. Di sini cuma baru 5 menit ini. Wah. 5 menit ya. Ya, tidak terasa ya. Waktu sudah menunjukkan hampir mau maghrib. Karena sebentar lagi saya buka puasa. Azan. Oh, dari tadi apa potongannya? Lupa saya. Lagi sama. Makan terus bosan. Jelas Oh, langsung. iya. Jelas langsung. Ya, terima kasih. Udah. Makan dulu, Habisin dulu, makan. baru lo ngomong. Serat lu. Udah tutup. Nungguin loh. Oke, karena bahasan kita hari ini kayaknya udah abis ya San ya, ngobrol-ngobrol soal Banyak. Bisnisnya Mas Abang, ngobrolin tentang KWU-nya HME, pokoknya Ih, koreksi dikit dong. Mas Abah nggak enak banget. Abah. 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 Udah. oke, karena kali ini mungkin bahasan kita udah selesai ngobrol-ngobrol sama Abah, sama Denisa tentang bisnisnya obat, tentang KWU HME. Mungkin buat podcast kali ini kita udahan dulu ya San ya. Udahan Karena- dulu. Jangan lupa tadi ada Fine Cut di IG Fine cut. dan ada apa Sequel lagi di situ. Fine cut di sini, sequel di sini, nanti link IG-nya. ada? SF di mana San? SF di sini, SF di sini ya. Boleh. Sip, mantap. Jangan lupa dicek IG-nya, terus juga buat Di-follow. teman-teman HME jangan lupa pesen merch HME. Dan juga- Wajib banget itu mah. Wajib banget. Oke, mungkin aku Odil Langsung ke saya. Oke. Saya rasa. Saya Saya Denisa. Isan. pamit undur diri. Makasih banyak buat teman-teman Bahaya yang udah nonton Bahaya episode kali ini. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elektro, Spektrum. Spektrum. Elektro. Elektro. Dadah.